Oke guys, jadi hari ini adalah hari terakhir Pak Agus di sini. Nah, ini pekerjaan bisa dibilang udah 100% selesai. Sudah Bang. Siap. Dan Pak Agus besok pagi akan kembali untuk Jakarta. Memperjuangkan rupiah di tempat lain. Siap. Pejuang rupiah kita, Pejuang Pak. rupiah kita. Oke, jadi Pak, ini proses yang Bapak lakukan hari ini dan kemarin bisa Bapak tolong jelaskan. Karena kemarin kebetulan gua pas Pak Agus di sini, gua harus ke Jakarta dan ini gua baru balik ke Jakarta nih. Siap. Jadi kemarin prosesnya ketinggalan juga gua sebenarnya. Bisa dijelasin Pak? Siap. Jadi kemarin setelah akrilik terpasang, terus kita sudah ngecor semuanya. Setelah proses setting daripada coran itu kurang lebih 8 jam, kita lakukan proses silikon. Oke. Betul. Ini ya. Betul. Aku udah lihat nih. Ini. Masih lembek. Masih lembek. Masih lembek. Oke. Siap. Terus? Jadi kemarin kita mulai silen dari bagian bawah dulu. Setelah kita semua siapin lakban kertas dan semuanya supaya lebih rapi, kita pasang semua, tempel, lalu kita mulai silen. Oke. Kurang lebih kemarin dari sini sampai sono butuh 12 sampai 13 cup silikon yang besar. 12 botol itu. Buat dulu yang besar. 600 mili betul. 12 botol yang 600 mili. Iya. Buset. Betul. Jadi ini kurang lebih kemarin kita pakai 12, 48, sana 22, 48 tambah 8, 56 lah. 56 botol yang besar. Botol yang besar yang isinya 600 yang 600 mili. betul. Betul. Sosis lah kita bilang. Oke. Khusus buat ini saja. Oke. Karena memang kemarin kita juga, saya sudah bilang mana anggota, silen harus padat. Oke. Pas lagi dipadatkan, kan ada waste banyak. Iya. Buang karena lebih baik pakai barang yang masih baru. Jadi yang pemahaman aku pas disilen banyak begini kan menggelembung-gelembung tuh. Betul. Itulah waste-nya biar diratain. Betul. Kita pas diratain kan ada waste. waste. Biasa kan kadang-kadang dipakai lagi. Kalau kita nggak pernah pakai. Kalau kita selalu kita buang. Betul. Nah, terus ini aku penasaran nih Pak. Ini kok ada sesajen ini Pak? Dikasih sesajen guys. Ini ada 1, 2, 3, 4 di dalam. Kayak ada sesajen juga nih. Ini buat apa Pak sesajennya nih Pak? Jadi gini, kita kan saya bilang kan kurang lebih kita 3 minggu kering. Oke. Kadang-kadang kita mau tahu bener kan sini kering. Kadang-kadang kita pencet-pencet, kita colok-colok. Oke. Daripada ini yang kita rusak, lebih baik ini. Karena kita buat sama. Sini Bang. Ini coba lihat. Jadi ini apa nih? Ini sama silen yang kita pakai di sini, kita cor kemari juga. Jadi di bawah ini apa? Silen semua. Oh, oke. Jadi ini kan silen, bawahnya silikon. Kita bawahnya juga, silen. Kita silikon juga, kita full. Jadi mereplika apa yang Bapak terapkan di sini ke dalam betul. Ke dalam gelas ini. Oh. Betul. Jadi seolah-olah saya nyelen ini juga saya silen. Oh. Nanti tujuannya apa nih Pak Bapak kerjakan ini? Karena ini kan kalau berdasarkan TDS-nya, Technical Data Sheet, adalah kurang lebih 3 minggu. Dia akan kering banget sampai ke bawah. Kan kita nggak tahu cuaca seperti apa. Panas, dingin kita nggak tahu. Nah, kalau misalnya kita mau iseng, mau coba, apa iya sih bener 1 minggu atau 2 minggu udah kering. Kita pencet, luarnya kering, tapi bawahnya belum kering kan. Nah, daripada kita rusak ini, amit-amit, inilah kita coba. Nanti kita potong aja Bang. Jadi besok, gimana cara aku pas 3 minggu kemudian nih, 3 minggu dari sekarang, ini kita potong aja. Kita potong set, lihat dalamnya udah kering belum? Sama sih. Sebenarnya ya cara paling simple lah. Oke, ini untuk samplingnya. Untuk sampling. Nah, ini kenapa sampai ada 4 nih, Pak? Ini feng shui-nya atau gimana? Enggak, maksudnya mungkin Abang mau coba setengah. Apa ya sih? Oke, jadi misalnya 3 minggu, minggu yang kedua, ini. minggu kedua mungkin. Oh, belum. Berapa hari kemudian atau seminggu kemudian berarti masih ada. Betul. Oke. Di dalam pun seperti dalam kita itu. ada, karena di dalam kan tadi juga kemarin saya lihat agak sedikit lebih panas ya. Iya, karena lebih tertutup di dalam. Betul. Biasa beda sih luar sama dalam. Kalau ini kan lebih kebuka, hujan, panas ya gitu. Kalau ini kan emang panas aja di dalam. Betul. Nanti kita bisa cek. Nanti setelah mungkin minggu kedua kalau Abang iseng mau iseng kan ada 6, banyak juga kan. Ambilnya 1, potong, bener nggak?
Oke, berarti ini jangan diganggu ya? Ya, betul. Ya. Selain untuk alat tes, jadi sesajen juga guys. Penangkal bala. Iya, Oke, terus Pak, ini aku lihat Pak, izin Pak. Siap. Yang aku perhatiin untuk saat proses silen, ini plastik pelindung dari akrilik yang bawaan pabrik. Ya. Ini Bapak coak sedikit kan? Betul, yang betul. Bapak bilang juga. Nah ini kan ada beberapa yang kayak gini, yang mungkin kena kotor-kotor lah saat proses itu. Betul. Itu bersihinnya gimana nanti Pak? Biasa kita kalau pembersihan dengan alkohol medis yang 70%, kita pembersihan di akriliknya Bang. Jadi nanti kalau udah clear semua, ini kan aku copot nih Pak. Betul, siap. Aku copot. Siap. Mungkin kan ada yang kotor-kotor yang bekas apa cemong-cemong dari silen atau cemong-cemong dari apa, aku nggak tahu ya, kita lihat nanti. Itu ngilanginnya paling gampang pakai alkohol. Alkohol yang kita bisa beli di apotek. Anggap contohnya ini. Betul, contoh ini. Nah, jadi kita kasih gini aja. Kan agak basah-basah dikit kan. Tuh. Hilang. Oh, oke. Bersihinnya gitu aja. Bersihinnya gitu aja. Tuh, nanti ke bawah kok. Nggak panas ini alkohol ke akrilik, malah jadi rusak. Justru ini bersihinnya yang aman dengan alkohol. Jangan pakai thinner. Jangan pakai thinner. Ya, kalau thinner rusak. Kan kayak kita tulis di sana tuh. Terima kasih. Silikon tidak boleh kena alkohol. Ini nggak boleh kena? Iya, kan maksudnya yang ini loh maksudnya. Oh, oke. Silikon tidak boleh kena alkohol dan thinner. Karena dia paling takut silikon adalah alkohol. Yang 70% yang makanya bisa menghilangkan ini. Betul. Oke. Contoh ini kita coba lagi ya. Tuh hilang. Ini kena nih Pak. Tuh, makanya kita mesti dikit-dikit. Nah, ini. Nanti kalau kita gosok lagi aja tuh hilang. Oke, paham. Nah, itu aja sih. Jangan dipegang. Siap. Nah, kedepannya pun untuk maintenance apakah gitu juga atau enggak? Untuk maintenance kita cukup dengan lap basah sama air biasa cukup. Air biasa ya. Betul. Ini kan untuk awal untuk membersihkan ini ya. Betul. Yang ada apa? Kena cemong-cemongnya ya. Cemong-cemongnya. Kalau nggak ada, kalau hanya debu, cukuplah lap basah saja. Lap basah kain, lap, udah beres. Nah, kalau di bagian dalam kurang lebih sama ya. Kurang lebih sama kalau bagian ada dalam. cemong-cemong aja ya. Betul, cemong-cemong. Ini kita bisa lihat Bang nih. Ini misalnya kita mau lihat bener nggak sih beningnya? Nah ini kita udah kelihatan bening banget loh Bang. Bener nggak yang ke sananya tuh? Nggak dari sini sih saya nggak tahu kalau kamera gimana caranya. Kelihatannya sih perbedaan ini agak lebih buram karena kotor. Ini lebih bersih. Betul. Ya? Yang maksudnya tuh yang itu apa? Beningnya si akrilik. Oh. Nah, kalau itu kan biasa itu cuma itu apa plastik pelindungnya juga ya dari sebelah ya? Betul. Oke. Nah, jadi apa yang mau kita bahas dari atas ini? Kita dari atas saja nih Pak Agus. Siap. Kalau atas ini udah rapi semua juga aku lihat ini Pak tadi. Betul. Dan ini juga bawah udah kita silen, kiri kanan kita silen, atas juga saya silen Bang. Udah full itu. Dan ini atap juga cepet banget loh dipasang. Ya. Kemarin sehari ya? Sehari sudah selesai. Sehari sudah selesai atap. Kita sangat terbantu sih dengan atap ini. Soalnya kan pas Bapak kerja juga hujan kan? Hujan besar. Nah, jadi nggak ada masalah jadinya. Nggak ada masalah. Kita terbantu. Ini skor kita masih tetap pasang Bang. Yang bawah juga pasang. Jadi nanti misalnya kita mau isi air ya tetap. Oh ya sorry, kan pasti kan kita akan ngecat ya. Iya ngecat dulu, nge-flexicot. Nah, pas mau flexicot, yang bagian yang ada skor, mungkin jangan di flexicot. Udah kering tinggal geser aja. Geser tunjangannya ke tempat yang sudah kering tercat. Jadi itu bisa dilepas skornya. Ya udahlah, moga-moga ini semua cepet rampung. Siap. Paralel juga aku udah mulai masang listrik lagi kan kemarin listrik dicopotin. Siap. Listrik copotin. Udah. 9 bulan juga loh Pak. Kejadian itu Agustus aku ingat. Sekarang udah Maret. Betul. 8-9 bulan juga Pak. Betul. Jadi kita tuh lama kenapa ya Pak ya? Aku lupa deh Pak. Kemarin ada yang nanya. Kok bisa sampai 8-9 bulan juga Bang? Betul. Kenapa ya? Gue juga lupa ya. Lagi itu sih kita proses dari administrasi selesai kurang lebih 1 bulan ya. Oh bukan Pak. Lamanya nunggu aku mindahin ikan. Iya. Terus kita nggak berani order. Iya. Karena kita takut nggak pas. Iya.
setelah semua diberesin, baru kita berani ukur. Iya, makanya Bapak datang waktu itu. Iya, waktu itu lamanya gitu guys. Keinget. Jadi pas sudah pecah, air turun setengah, gua kan buat kolam dulu di belakang. Buatnya agak lama, habis itu nunggu bak fiber segala macam buat. Habis itu yang rak di atas ini. Semua proses. Dan kita tunggu bongkar kaca juga, perapian dulu, baru Bapak datang. Baru berani ukur. Kalau pemesanannya jatuhnya 3 bulan ya Pak ya? Hampir ya. Dari enggak dong, Bapak datang ke sini Desember langsung dapat ukuran. Abang langsung approve, nggak lama. Iya. Produksi sebulan. 2 bulan lah ya. 2 bulan lah. Nah, sampai hari ini 2 bulan. Betul. 2 bulanan lah kita ngomong. Cuma yang lama persiapan di guanya ternyata yang lama. Bukan sih Bang, kita kan nggak berani ukuran takut salah. Iya. Karena kemarin kita kalau hitung Minggu pasang, langsung persiapan untuk pengecoran. Senin kita cor, Selasa kita silen. Ya, 3 hari. Hari ini Rabu udah kelar. Tadi pagi udah kelar ya Pak ya? Tadi pagi sudah kelar. Berarti pagi tadi Bapak cuma datang ngecek semua? Kita hanya ngecek silikonnya. Oh iya. Besok udah clear. 3 hari cepat ya? Cepat Pak, nggak berasa. Pasang, ngecor, silen. Nah, tapi kemarin juga tantangannya kita masukin ini agak sedikit hati-hati, ngepres banget. Ya udah, jadi mungkin itu yang bisa kita share nih. Terima kasih banyak Pak Agus terima kasih untuk semua yang Bapak lakukan dan yang Bapak share ke kita semua. Nah, jadi kalau mau pesan akrilik langsung ke Pak Agus, biar dia langsung pasang aja deh, udah terima bersih. Jadi mungkin itu aja yang bisa gue share ke kawan-kawan semua. So see you guys in my next video. Bye bye. Bye, thank you.